Senjata-senjata sudah taruh di bawah itu tangki-tangki minyak. Sen mereka bawa semua. Adanya 1.000 peluru stand gun dan kira-kira 20 lebih stand gun ada di atas kapal. Saya jadi perlu ditangkap. Saya punya nama asli John Lee. John Lee. Adalah John Lee, sosok pahlawan berjuluk Hantu Selat Malaka yang disegani Belanda pasca Perang Dunia Kedua. Ia ditugaskan mengamankan pelayaran kapal yang mengangkut komoditas ekspor Indonesia untuk diperdagangkan di luar negeri dalam rangka mengisi kas negara yang saat itu kekurangan. Di awal tahun 1947, ia juga pernah mengawal kapal yang membawa 800 ton karet untuk diserahkan kepada perwakilan Indonesia di Singapura. Alhasil, sejak itulah secara rutin ia melakukan operasi menembus blokade Belanda untuk membawa karet atau hasil bumi lainnya ke Singapura untuk dibarter dengan senjata. Perjuangan saat itu tidaklah ringan, karena selain harus menghindari patroli Belanda, John Lee dan pasukan harus melawan gelombang samudera yang besar untuk ukuran kapal yang mereka gunakan. Nyali pantang bersurut melihat ganasnya gelombang. Untuk keperluan operasi ini, John Lee memiliki kapal cepat yang dinamakan The Outlaw. Dalam aksinya, paling sedikit sebanyak 15 kali yang melakukan operasi penyelundupan. Ia bahkan pernah membawa 18 drum minyak kelapa sawit dan ditangkap perwira Inggris. Namun beruntung, di pengadilan Singapura ia dibebaskan karena tidak terbukti melanggar hukum. Aku pernah dengar, pokoknya aku tahu itu adalah salah satu pahlawan kita, pahlawan nasional yang aku rasa sih kayak pertama kalinya keturunan Tionghoa yang diangkat sebagai pahlawan. Soalnya yang aku ingat waktu itu di jasanya dia pernah tugas sebagai kapten di Cilacap dan itu dia bisa membersihkan waktu itu semua ranjau-ranjau yang dipasang sama Jepang. Nah itu dia sebagai jasanya dia diangkat sebagai mayor waktu itu. Ya, denger banget gitu loh. Namanya udah itu ya, John Lee. Ini salah satu pahlawan nasional kita dan ya dengan bangga hati aku harus bilang kalau bisa selebrita namaku Ivan Lee. Jadi ya you know lah, masih kerabat, masih keluarga gitu harusnya. Karena kita satu marga Lee gitu loh. Aku pernah dengar dan sangat menghargai jasa beliau. Dan yang aku pastikan beliau itu diangkat juga jadi salah satu pahlawan nasional atas jasa-jasa. Tak hanya bertempur melawan ganas laut, John Lee juga pernah mengalami peristiwa menegangkan saat membawa senjata semi-otomatis dari Johor ke Sumatera. Saat itu ia dihadang pesawat terbang patroli Belanda. Dalam kilahnya, ia mengatakan bahwa kapalnya sedang kandas. Saat itu dua penembak sudah mengarahkan senjata ke kapal mereka. Namun entah mengapa sang komandan tak mengeluarkan perintah untuk menembak. Alhasil pesawat itu pergi meninggalkan The Outlaw tanpa insiden. Di balik kemungkinan persediaan bahan bakar menipis sehingga berbalik arah. Dan setelah menyerahkan senjata kepada Bupati Usman Effendi dan Komandan Batalion Abu Samah, mereka lalu mendapat surat resmi dari Syah Bandar bahwa kapal The Outlaw adalah milik Republik Indonesia dan diberi nama resmi PBB 58LB. Bahkan seminggu kemudian, John Lee kembali ke Port Swettenham di Malaya untuk mendirikan pangkalan AL yang menyuplai bahan bakar bensin, makanan, senjata, dan keperluan lain untuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kalau di awalnya kan dia di perusahaan pelayaran KPM ya, kalau di kitanya saat ini seperti Pelni gitu lah ya. Waktu itu dia di KPM, terus saat berlayar ke Kolombo itu kebetulan Perang Dunia pecah ya. Akhirnya kapal itu sampai di Iran dia mendapatkan pelatihan, kapal tempatnya bertugas tuh dijadikan kapal logistik pasukan sekutu. Nah dari situ dia mendapatkan pengetahuan pelatihan soal kemiliteran khususnya angkatan laut. Berbekal pengetahuan dan skill itu dia akhirnya ingin menularkannya untuk perjuangan bangsa Indonesia itu. Ketika sudah pulang ke Indonesia dia mendaftar ke angkatan laut ya. John Lee itu sosok humanis yang dengan sesadar-sadarnya mencintai tanah air dan masyarakatnya dan
rela mempertaruhkan nyawanya dengan menjadi angkatan laut dan ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam catatan sejarah, Yahya Daniel Dharma atau lebih dikenal John Lee lahir dari keluarga pengusaha pada 19 Maret 1911 di Manado. Karena memiliki minat besar pada dunia pelayaran, Lee lantas bergabung di Koninklijke Paketvaart Maatschappij atau KPM, sebuah maskapai pelayaran milik Belanda. Namun ketika mengetahui Indonesia merdeka, Lee memutuskan untuk keluar dari KPM dan bergabung dengan Kesatuan Rakyat Indonesia Sulawesi atau KRIS, milisi lokal Sulawesi pada masa Perang Kemerdekaan. Lee ditugaskan di Cilacap dengan pangkat kapten. Di pelabuhan ini, selama beberapa bulan, ia berhasil membersihkan ranjau yang ditanam Jepang untuk menghadapi pasukan sekutu. Atas jasanya, pangkatnya kemudian dinaikkan menjadi mayor. Kisah heroik dari Laksamana Muda TNI Purnawirawan John Lee bisa kita lihat ketika beliau ditugaskan untuk menyelundupkan senjata dan amunisi dari Singapura ke Indonesia. Pada tahun 1947, beliau ditugaskan untuk membawa menjadi komandan kapal di Outlaw. Dengan kapal itu, beliau memasukkan atau menyelundupkan senjata dan amunisi dari Singapura ke Indonesia. Di perjalanan, kapalnya diserang oleh kapal Belanda, tapi beliau berhasil lolos dari sergapan kapal Belanda. Lolos dari kapal Belanda, disergap lagi oleh pesawat terbang. Lolos lagi beliau. Nama John Lee begitu sohor dan lekat dengan julukan Hantu Selat Malaka, lantaran pergerakannya yang nyaris tak diketahui. Beberapa kali ia lolos, meski sudah berhadapan dan ditembaki oleh pasukan Belanda, baik dari kapal laut maupun pesawat udara. Kiprah Lee saat itu yang paling terkenal adalah menjadi penyelundup. Dengan berani Lee menembus blokade Belanda saat ia dan beberapa anak buahnya melintasi Selat Malaka membawa teh, karet, dan hasil bumi lainnya. Tak ada yang tahu bahwa barang-barang itu dibawa ke Singapura untuk ditukar dengan senjata. Lee bahkan berani berlayar saat tengah malam tanpa penerangan sedikit pun agar tidak diketahui penjajah Belanda dan Inggris. Menurut aku pantas banget dengan perjuangan dia membela wilayah Selat Malaka itu, padahal kan itu bukan wilayah negara dia kan, dia dari Tionghoa, tapi dia memperjuangkan itu supaya masih tetap menjadi milik wilayah negara Indonesia. Itu inspirasi buat semua masyarakat Indonesia ya, itu orang luar aja bisa seperti itu berjuang untuk mempertahankan apa yang menjadi hak kita. Ya baru pertama sih ya. Kita kan biasanya maksudnya orang Indonesia itu kan banyak beragam macam suku ya. Yang namanya Chinese itu sampai zaman dulu ya. Itu sangat wow banget menurut aku, itu wah hebat sekali kalau sampai dia mempertahankan Indonesia sampai sebegitunya. Lahir di Indonesia berarti dia lahir di Indonesia ya, cinta Indonesia. Itu keren. Kalau aku sih bangga ya, karena itu suatu bentuk apresiasi juga yang bisa dikenang oleh masyarakat kan. Jadi wah ini ada nama ini, berarti jasa-jasa dia tuh bagus gitu terhadap kita gitu kan. Ya bangga banget ada pahlawan yang ini, apalagi kan itu mempertahankan lautan ya, kapal John Lee itu kayak gitu. Itu julukan itu awalnya oleh wartawan majalah Life ya, yang menulis kisah-kisah luar biasanya dia menembus blokade laut Belanda itu dia untuk mendapatkan senjata tadi. Di masa Perang Kemerdekaan itu menembus blokade laut yang diterapkan ketat oleh Belanda, itu dia berkali-kali ya. Seingat saya minimal belasan kali dia berhasil lolos dari sergapan blokade Belanda itu. Dia tujuannya selain untuk mendapatkan senjata juga membuka kontak hubungan Indonesia dengan luar ya, yang waktu itu di Port Vietnam ya, di Malaya waktu itu. Di balik perjuangannya melawan maut, John Lee tak kuasa menahan takdir. Pada tanggal 27 Agustus 1988, John Lee berpulang di usia 77 tahun setelah menderita stroke yang menggerogoti tubuhnya. Kala itu, anak asuh
pengemis, anak jalanan, dan gelandangan memenuhi kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Seorang Tionghoa yang selama ini menyantuni dan menganggap mereka sebagai anak telah pergi untuk selama-lamanya. Usai disemayamkan, John Lee akhirnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Setelah dia udah pensiun dari Angkatan Laut tahun 67, dia lebih banyak di kegiatan sosial ya. Dia tuh gelandangan tuh diangkat sebagai anak. Terus saya pernah diceritakan oleh keponakannya dia yang paling dekat tuh, setiap pagi tuh dia ngajak ponakan itu bawa nasi bungkus pakai jeepnya terus ke daerah Ben Hill atau mana kalau nggak salah. Itu tiap pagi itu dibagi-bagiin ke gelandangan itu, orang-orang miskin itu semua dia bagikan itu. Dan dia tanpa ada yang menyuruh, tanpa mengharapkan apa-apa, semua dilakukannya berdasarkan kemanusiaan semata. Melihat perjuangannya untuk bangsa Indonesia, serta jasa-jasanya menyelundupkan hasil bumi untuk ditukar senjata, secara anumerta John Lee mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputra Utama oleh Presiden Soeharto pada 10 November 1995. Pada tahun 2009, Laksamana Muda John Lee kembali dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Detailnya bagaimana sih? Yang aku benar-benar highlight dari seorang John Lee itu adalah John Lee itu benar-benar dia itu sebenarnya tadinya di luar negeri, tapi dapat kesempatan untuk balik ke Indonesia dan beliau itu sangat senang. Kenapa? Karena dia ngerasa ini kesempatan dia tuh bisa berbakti dan ikut berjuang untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Jadi dari beliau tuh aku banyak belajar. Intinya Tionghoa itu adalah benar-benar bagian dari Indonesia. Kita keturunan boleh Tionghoa, tapi kita tuh sebenarnya NKRI, Satu Kesatuan Republik Indonesia. Dan emang akhirnya kemerdekaan Indonesia pun kita bisa raih bersama-sama ketika kita mau bersatu. Nah, buat aku John Lee itu benar-benar jadi salah satu pembuktian gitu loh. Kalau emang Indonesia tuh kuat karena keanekaragamannya yang mau bersatu. Dan sebagai bentuk penghargaan untuk mengenang sosoknya, nama John Lee diabadikan sebagai salah satu kapal perang yang dibeli TNI Angkatan Laut pada tahun 2014. KRI John Lee 358 merupakan salah satu kapal jenis frigate yang diproduksi oleh Inggris atau England Based System. Bersama kapal perang dan pesawat intai maritim, KRI John Lee dikerahkan untuk mengamankan Laut Natuna Utara. Pemerintah Indonesia memberikan penghargaan kepada Laksamana Muda Purnawirawan TNI John Lee atas jasa-jasanya kepada bangsa dan negara ini dengan mengabadikan namanya menjadi nama dari salah satu kapal perang Republik Indonesia yang diberi nama KRI John Lee. Persenjataan yang dimiliki kapal ini antara lain satu pucuk 76 meriam 76 mm Otomelara, kemudian ada 2 pucuk meriam 30 mm. Selanjutnya ada juga 4 tabung peluncur Exocet, ada 2 set 4 tabung peluncur Exocet, kemudian ada peluncur torpedo tabung triple peluncur torpedo. Harapannya apa yang pernah dilakukan sama Pak John Lee ini ya bisa menjadi inspirasi buat kita nih yang anak-anak muda bahwa gak hanya di daratan aja yang harus dijaga, laut kita juga dijaga. Mudah-mudahan anak-anak muda juga punya concern yang tinggi terhadap kelautan kita karena laut kita kan luas banget. Yang pasti senang banget nama beliau diangkat karena kita memang butuh sosok-sosok yang menginspirasi seperti beliau dan mudah-mudahan ini menjadi batu loncatan yang baik, yang bagus buat kita nih yang anak-anak mudanya bahwa ingat kita punya laut juga yang harus juga dijaga.